Kerennya Tuhan orang Kristen itu, sahabat, adalah ketika saya melihat orang Kristen itu dimanapun, kapanpun, mereka bebas memuji, beribadah kepada Tuhannya dalam bahasa negara apapun, dalam bahasa kesukuan mereka. Ini bagi saya sangat keren sekali ya. Ketika mereka di Indonesia, mereka berbahasa Indonesia, ibadah mereka tetap sah. Saya heran sekali kenapa Tuhan orang Kristen tidak mewajibkan kepada umatnya wajib berbahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani. Namun setelah saya pikir-pikir, justru kalau ada kewajiban seperti itu memperlihatkan bahwa Tuhan Kristen tidak mengerti bahasa lain selain bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Kenapa sahabat? Karena dia mewajibkan kita harus bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Berarti itu membuktikan bahwa dia tidak mengerti bahasa Indonesia dong. Kan gitu sebenarnya ya. Namun bagi saya sebuah hal yang keren sekali. Orang Kristen bisa beribadah dalam bahasa kesukuan. Bahkan Tuhan Kristen itu bisa mengerti bahasa hati. Itu kerennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba. Harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat ikhwan fillah, dalam kali ini kita akan menanggapi ya coba video singkat dari seorang yang ngakunya ini oten ya, yang mana dia menyebutkan bahwa Tuhannya orang Kristen itu hebat ya, tidak menuntut para pengikutnya atau penyembahnya untuk memakai bahasa tertentu. Dia menyebutkan bahwa ibadah orang Kristen itu bebas dan bisa dilaksanakan di mana saja, juga memakai bahasa apapun itu dibolehkan. Sampai-sampai dia menyebutkan bahasa apapun Tuhannya orang Kristen itu paham dan mengerti ya, beda dengan Tuhannya orang yang bukan orang Kristen. Siapa lagi ya kalau bukan yang dimaksud dengan orang Kristen ini, seoten ini, bahwa Tuhan kita yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sahabat saudari ikhwan fillah, secara ilmu tauhid tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya, dari mana asalnya, dimanapun negaranya, siapapun ibu bapaknya, apapun pangkatnya, Tuhannya itu tetap satu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sahabat alhamdulillah, secara logika ya, menurut kami apa yang disampaikan oleh seorang oten ini itu menunjukkan jelas bahwa tidak ada aturan dalam agamanya, tidak ada aturan di dalam kekristenan. Tetapi ya begitulah, dia menyebutkan bahwa mereka berhak atau bisa ibadah di mana saja dan kapan saja. Bukankah mereka hanya melakukan ibadah itu ya banyaknya di hari Minggu saja, hari Ahad saja, kebaktian ya. Padahal kalau kita melihat dari kitab-kitab mereka, tidak ada dalil yang mampu menunjukkan Yesus Tuhan mereka, atau ya mereka mengakui Yesus itu menyuruh mereka untuk beribadah di hari Minggu tersebut. Dan juga malahan tidak ada yang menyebutkan bahwa Yesus menyuruh orang-orang atau pengikutnya, penganut agama Kristen untuk menyembah Tuhan Yesus itu sendiri. Karena apa menurut kami ya, agama Islam menyebutkan bahwa Yesus atau yang mereka anggap dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu hanyalah seorang nabi, hanyalah seorang rasul, bukan Tuhan. Dia menyayangkan bahwa kalau ada Tuhan yang hanya menentukan satu bahasa saja dalam beribadah, berarti Tuhan kita ya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yakni menyebutkan itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak paham dengan semua bahasa. Bukan begitu maksudnya, tetapi itu karena aturan. Itulah aturan syariat, itulah aturan agama. Jadi ada aturan Allah subhanahu wa ta'ala tentang beribadah. Bagaimana orang-orang bisa melakukan ibadah dengan sah apabila tidak ada aturannya? Dan saudara ikhwan fillah, sungguh sangat disayangkan sekali apa yang disampaikan oleh seorang oten ini. Karena sudah jelas di dalam agama Islam, agama kita, yakni diatur tentang tata cara beribadah sesuai dengan ilmu-ilmunya. Sudah jelas bahwa ada ilmu fikih dalam ta'abudiyah, dalam beribadah, ilmu tauhid dalam bertauhid, berintikad ya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah. Lain halnya dengan seorang oten ini. Jadi dia hanya menimbulkan dia hanya menunjukkan bahwa agama Kristen atau Tuhan orang Kristen itu tidak punya aturan. Sangat lucu, sangat disayangkan sekali ya. Tadinya mau memperolok agama kita, agama Islam atau non-Kristen, dan juga Tuhannya, yang ada ini hanya ditampol dengan bahasanya sendiri. Sudah jelas banyak sekali pendeta yang menyebutkan
pendeta yang tidak bisa menunjukkan dalil tentang ibadah mereka di hari Ahad, atau dalil yang menunjukkan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihi wassalam memerintahkan para pengikutnya untuk menyembahnya. Itulah sebetulnya ikhwan fillah, bagaimana menurut Anda, bagaimana pendapat Anda tentang obrolan dari seorang Oten ini? Silakan tulis komentar Anda dengan baik dan bijak ya. Mungkin hanya itu yang kita bisa simak dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.